الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. masuk satu orang masuk. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwa wal akhwat, al-ikhwa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat, terkhusus nikmat berada dalam majelis ilmu ini. Ini pertemuan pertama. Ya, dimaklumi masih banyak kekurangan. Harus ada mic. Tempatnya harus lebih luas. Jangan di tempat ini lagi. Harus lebih luas. Jaraknya enggak mengistan. Kesulitan satu keluarga semua. Anak bapak semuanya akan hidup bersama. Maka menjaga jarak dari saya saja, antum dempet-dempet tidak masalah. Baik. Kitab yang akan kita bahas adalah kitab At-Tibbun Nabawi dengan pendahuluannya, karangan Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Yauddin rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita bahas kitab ini? Sehubungan dengan kondisi yang menimpa kita saat ini, maka langsung saja kita baca kitabnya. Di sela-sela membaca kitab itu akan nampak sebab dari sebab-sebab kenapa kita perlu mempelajari kitab ini. Lihat halaman 21 dari apa yang dikirim itu. Masuk kitab halaman 23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi aktafi. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Hafidh Diyauddin Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Wahid ibn Abdirrahman Al-Maqdisi qaddasallahu ruha wa nawwara dariha. Berkata Al-Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Hafidh Diyauddin, cahaya agama, ini gelar beliau. Abu Abdillah, kunyah beliau. Muhammad, nama beliau. Ibnu Abdul Wahid, Abdul Wahid, nama bapak beliau. Ibnu Abdirrahman, kakek beliau. Al-Maqdisi, nisbah pada Maqdis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruhnya dan menerangi kuburannya. Amma ba'du.
Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna ba'da ikhwani sa'alani an ajma'a kitaban fi at-tibb mimma sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ruwiya min dhalika fil kutubil masyhurah. فأجبته إلى مسألته ورأيت أن أبتدئ بأحاديث الكفارات وأن الأمراض لرفع الدرجات ومحو السيئات. Jadi pendahuluan beliau. Lihat. Beliau berkata, Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Hamdan, dengan pujian yuwafi ni'amah, dengan pujian yang mencukupi nikmat-nikmatnya, wa yukafi'u mazidah, dengan pujian yang mengimbangi tambahan kebaikannya. Wa sallallahu ala khatami anbiya'ihi, salawat Allah kepada penutup para nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, demikian pula keselamatan dengan keselamatan yang sebanyak-banyaknya. Ini pendahuluan beliau, tahmid dan salawat. Setelah itu amma ba'du. Adapun setelah itu, maksudnya setelah tahmid dan salawat. Fa inna, maka sungguh ba'da ikhwani, sebahagian saudara-saudara saya, sa'alani, telah meminta kepada saya an ajma'a kitaban, untuk saya kumpul sebuah kitab pembahasan tentang pengobatan mimma sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan pengobatan dari apa yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma ruwiya min dzalik, demikian pula apa yang diriwayatkan tentang hal ini fil kutubil masyhurah, dari kitab-kitab yang terkenal. Fa ajabtuhu, maka saya pun terima ila mas'alatihi, permintaannya. Wa ra'aitu, dan saya memandang an abtadi'ah, untuk mengawali pembahasan di ahaditsil kafarat, dengan hadis-hadis yang menjelaskan pengguguran dosa. Wa annal amrada, hadis-hadis yang menjelaskan bahwa penyakit-penyakit itu diraf'id darajat, untuk mengangkat derajat-derajat, wa mahwis sayyi'at, dan untuk menggugurkan kejelekan-kejelekan. Ini pendahuluan beliau. Terlihat pada pendahuluan beliau, dia awali dengan tahmid. Kemudian setelah itu salawat. Itu kebiasaan para ulama. Setelah itu amma ba'du. Amma ba'du, di sela-sela pembahasan, itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Innal hamdalillah, dan seterusnya, baru amma ba'du. Itu petunjuk dari petunjuk Nabi. Setelah itu beliau menjelaskan sebab beliau menulis kitab ini. Ada saudara-saudara beliau, maksudnya murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, meminta kepada beliau supaya beliau menulis, mengumpul kitab pembahasan khusus tentang aktif pengobatan. Apa yang sahih dari Nabi, atau apa yang diriwayatkan dari kitab-kitab masyhur, kitab-kitab kutub sittah dan seterusnya, kitab-kitab para ulama. Maka beliau pun menerima. Hanya, kata beliau, saya memandang untuk mengawali. Jadi ada pendahuluan sebelum langsung uraian tentang pengobatan Nabi. Tibbun Nabawi.
pendahuluannya itu hadis-hadis tentang kafarat, tentang hakikat penyakit. Iya. Makanya di judul paling atas itu judulnya al-amrad wal kafarat wat tib wal ruqyah. Al-amrad jadi judulnya tentang penyakit-penyakit, kafarat pengguguran dosa, wat tib pengobatan, wal ruqyah bentuk dari bentuk pengobatan nanti. Ruqyah itu bentuk dari bentuk pengobatan dan nanti. Baik, intinya kitab yang ada di hadapan kita itu berisi dua hal utama. Hal pertama pendahuluan. Ilmu-ilmu yang datang dari Nabi yang menjadi ilmu mendasar untuk masuk mengenal hakikat pengobatan Nabi, metode pengobatan Nabi. Apa itu? Ilmu-ilmu tentang kafarat, pengguguran dosa. Ilmu-ilmu tentang hakikat penyakit dan musibah, apa hikmah di baliknya. Dan itu sangat penting. Baik. Muqaddimah ini memahamkan kepada kita bahwa kitab ini lahir dari permintaan. Dan permintaan di sini dalam nuskha yang lain disebutkan marratan ba'da ukhra. Jadi sahabat-sahabat beliau, murid beliau meminta berulang-ulang. Bukan 1-2 kali. Diulangi terus meminta terus. Itu menunjukkan bahwa sahabat beliau, murid beliau sangat memerlukan ilmu ini. Kondisinya sangat memerlukan ilmu ini. Metode pengobatan wahyu. Bagaimana menghadapi penyakit. Mereka sangat memerlukannya, karena itu berulang mereka minta. Demikianlah seharusnya orang yang memerlukan sesuatu berupaya dan terus berupaya, meminta dan meminta. Apalagi kita dalam kondisi memang terkena wabah, beragam wabah. Sebelum COVID ini, wabah yang belum tertangani itulah juga TBC. Mirip. Gejalanya juga hampir mirip. Flu. Dengan beragam jenis flu-nya. Dan masih banyak wabah. Apakah karena virus, bakteri, kuman, beragam penyakit. Belum lagi musibah demi musibah, bencana demi bencana. Kita berada dalam semua perkara itu, kompleks itu. Berarti kita lebih berhajat. Kita lebih perlu terhadap ilmu. Apalagi penuntut ilmu. Seorang muslim sadar talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Apalagi ilmu yang memang dalam kondisinya sekarang memang diperlukan saat ini. Saat orang mau sholat, ilmu sholat paling wajib. Kalau dia belum tahu. Saat tertimpa musibah, ini masuk dalam kategori yang betul-betul harus dituntut. Jadi terpahami kenapa Syekh menulis
dan terpahami apa yang kita bisa ambil dari kondisi mereka. Memungkinkan juga kondisi mereka yang merengek-rengek meminta ini, mereka juga dalam kondisi berada dalam wabah. Ya, seorang yang sangat ingin betul meminta, betul-betul mendesak, perlu betul ilmu pengobatan. Tanpa wabah pun, ilmu ini adalah warisan Nabi. Tanpa wabah pun, penyakit tetap banyak. Ilmu kenabian, adalah sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan. Dan ini termasuk ilmu yang langka di tengah masyarakat kita. Ilmu pengobatan Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi di tengah para ulama, ini ilmu Masya Allah mendapat perhatian besar. Ada di antara ulama yang menulis ilmu ini tersendiri. Seperti ini, tersendiri. Ada juga yang menulisnya dikandungkan dalam kitabnya. Kitab Sahih Al-Bukhari ada Tibbun Nabawinya. Kitabnya Imam ini ada pembahasan Tibbun Nabawinya. Ikutkan pembahasan khusus Tibbun Nabawi. Kenapa? Kitab Tibbun Nabawi. Yang biasa kita akanlah kitab tentang sholat, kitab. Itu ada kitab Tibbun Nabawi juga dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab-kitab para ulama. Kenapa? Berarti kitab yang pembahasan yang sangat penting. Apalagi kita dalam kondisi yang memang harus memahaminya. Sebab sikap sekarang terhadap wabah ini adalah hadapi dengan ilmu. Beda di awal. Di awal berbeda sekali sikapnya. Awal ketika baru 2 terdeteksi di Jakarta, heboh betul. Orang waspada. Sebelum Ramadan itu tinggi kewaspadaan orang. Padahal terinfeksi yang terdata masih hitungan puluhan. Sekarang 1000-an, hampir 2000-an. Tapi orang santai-santai. Kelalaian. Tapi memang perlu ada perubahan sikap. Di awal kita waspada, menempuh sebab-sebab. Tapi menempuh sebab-sebab menghindarnya betul-betul total. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan-perubahan. Bisa terjadi kekacauan dalam ekonomi dan seterusnya. Ada kebijakan-kebijakan untuk membuka. Tetapi harus dihadapi dengan protokol kesehatan dan seterusnya. Dan itu terjadi Nabi. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yuridu mumbilun alal musih. Tidak boleh orang yang sakit dimasukkan pada orang yang sehat. Apalagi wabah. Orang yang terkena wabah tidak boleh keluar. Tidak boleh masuk. Itu aturannya dalam hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya sekarang bersamaan dengan upaya itu menempuh sebab supaya terhindar, maka harus kita hadapi. Perlu bekerja. Perlu ini. Selama memungkinkan, maka harus dihadapi. Dihadapi dengan apa? Tibbun Nabawi. Ilmu dari Nabi. Harus dihadapi. Tidak bisa di rumah terus. Ditambah lagi, walaupun kita di rumah terus, untuk menghindar dari wabah, kita didatangi orang. Tetangga kita, kemanakan kita, ininya kita semua. Sehingga mau tidak mau pasti
Jadi kondisinya adalah hadas. Kita tetap mengupayakan sebab-sebab terhindar, iya. Tapi kita siap menghadapinya kalau kena dengan ilmu pengobatan. Nah, menghadapi wabah dengan ilmu pengobatan Nabi adalah ibadah. Adalah mengikuti sunnah Nabi. Hidup di atas itu berarti beribadah. Sudah semakin jelas? Iya. Kita hadap dengan ilmu. Berarti sangat perlu ilmu pengobatan. Secara umum setiap muslim sikapnya apa? Harus di atas ilmu. Al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Kata Imam Al-Bukhari. Ilmu sebelum berucap dan harus di atas ilmu. Dan Masya Allah, indahnya, hebatnya ini agama, ilmu pengobatan pun ada. Ilmu pengobatan ada. Apakah pengobatan hati atau pengobatan badan? Ada dalam Islam. Al-Quran turun sebagai syifa, penyembuh penyakit hati sekaligus penyakit badan. Dengan metode dan cara-caranya yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Sebagian ulama menyebutkan pembahasan Tibbun Nabawi secara tersendiri. Ini saya di antaranya At-Tibbun Nabawi tersendiri karangan Abu Bakar Ibnu Sunni. Di antaranya lagi At-Tibbun Nabawi karangan Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Yang terluas, terhebat dalam menjadi rujukan banyak adalah At-Tibbun Nabawi karangan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada juga At-Tibbun Nabawi karangan Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Ada juga At-Tibbun Nabawi Al-Imam Al-Mustaghfiri. At-Tibbun Nabawi karangan Abdul Malik Ibnu Habib. Imam As-Suyuti pun membuat kitab tentang ini. Al-Manhaj As-Sawi wal Munhilur Rawi fi Tibbin Nabawi. Jadi terlihat banyaknya para ulama mengkhususkan pembahasan ini. Tidak hanya sekedar diikutkan dalam pembahasan kitab umum, tapi ini dikhususkan. Menunjukkan bahwa apa? Ini ilmu besar, ilmu penting. Hendaknya mendapatkan perhatian. Baik. Kemudian permintaan ini Syekh jawab. Tidak hanya sekedar dijawab apa yang diinginkan, tapi beliau tambahkan dengan ilmu yang diperlukan untuk memahami pendahuluan tentang hikmah-hikmah, musibah, penyakit, hal-hal yang menggugurkan dosa dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa apa? Syekh, ini alim, ini ulama-ulama nasih bil ummah, yang betul-betul mengasihi ummah, menginginkan kebaikan kepada umat. Umat perlu, dia kasih apa yang dia perlukan. Bahkan apa yang tidak ditahu oleh umat, kalau memang diperlukan, dia kasih juga. Itu sifat nasihat.
penuntut ilmu, pengikut Nabi alaihi salatu wassalam, harus betul-betul memiliki sifat nasihat. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam telah tegaskan, agama seutuhnya hakikatnya adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Jelas? Agama itu nasihat. Baik. Pendahuluan beliau diawali dengan tahmid, kemudian salawat. Itu adab-adab dalam karangan. Tulisan hendaknya diawali dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Diawali dengan basmalah, dan seterusnya. Dan pendahuluan beliau cukup. Tidak sampai setengah lembar. Tapi padat sudah. Kalau orang-orang sekarang pendahuluannya banyak sekali. Kadang pendahuluannya 1 jilid tersendiri. Khusus pendahuluannya untuk memahami kitabnya. Karena memang perlu agak rumit. Tapi Masya Allah, ulama terdahulu itu singkat. Tapi langsung terpahami apa yang diinginkan. Apa maunya kitab ini. Langsung kita pahami dari pendahuluan ini. Apa kandungannya, langsung kita pahami dari pendahuluan ini. Apa sebabnya, langsung kita pahami dari pendahuluan ini. Serta apa yang kita bisa ambil, langsung kita bisa pahami dari pendahuluan. Faktis singkat. Hanya di sini ada kritikan sedikit dari kalimat alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Secara zahir lihat kalimat itu. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah. Hamdan dengan pujian yuwafi ni'amah. Yuwafi mukafi, setara, seimbang dengan nikmat-nikmatnya. Wa yukafi'u, setanding dengan tambahan nikmatnya. Bisakah? Bisakah kita memuji Allah dengan pujian yang terhebat yang kita miliki setanding dengan nikmat yang Allah beri kepada kita? Bisa? Oh jemaah. Tidak mungkin. Gimana juga mau dia wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dihitungnya saja kita tidak bisa hitung semuanya. Gimana mau dipenuhi semuanya? Yang kita tahu saja tidak semuanya tidak. Ayo nikmat apa yang kita tahu? Nikmat jasad misalnya. Kita sudah penuhi pemenuhan haknya semuanya. Tidak bisa. Karena itu dikritik kalimat ini. Tapi sebagian masyayikh, sebagian ulama dulu, itu melihat kalimat ini adalah kalimat tahmid yang paling hebat. Makanya saya pakai kalimat ini. Bahkan ada di zaman Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berselisih dua ulama. Ada yang mengatakan inilah kalimat yang paling hebat. Ada yang mengatakan tidak, berselisih. Sampai Ibnu Qayyim naik ke Ibnu Qayyim dan Ibnu Qayyim pun tulis kitab. Kan untuk menuntaskan perselisihan itu. Kitab Syiarul Hamd. Lafaz alhamd yang benar. Alhamd itu ibadah besar. Zikir besar. Kedudukan hebat. Bertahmid, beralhamdulillah. Itu ajaran agama yang paling hebat, paling mudah. Dan bersamaan dengan hebatnya, lengkap kalimat alhamdu dalam Al-Quran. Ada berapa ayat itu? Alhamdu awalnya. Bahkan surah terafdal awalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan surah alhamdulillah kan. Surah terhebat apa dia? Alhamdulillahi. Itu alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdu. Hanya panjang kalimatnya. Tapi awal pangkalnya alhamdulillah. Dan banyak alhamdulillah dalam Al-Quran. Hadis-hadis Nabi juga alhamdulillah. Bersamaan dengan itu,
tidak ada yang menyebutkan lafaz ini. Kalau alhamd yang merupakan ilmu terbesar, agama terbesar, kedudukan, keimanan yang terhebat, yang Allah telah ajarkan dalam Quran dan Sunnah, dan bersamaan dengan itu tidak ada lafaz ini, maka pantas sekarang menganggap bahwa lafaz ini paling hebat. Tidak mungkin deh. Jadi sebagian memang sampai hulu, sampai mengatakan kalau ada orang yang bersumpah untuk memuji Allah dengan pujian yang terafdal, terhebat, maka sumpahnya tidak akan bisa dia penuhi. Iya, kecuali harus baca ini. Nah, itu kan dulu sudah. Baik. Sudah ya? Hanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala arahkan. Kalimat ini boleh kalau ditakdir. Jadi ada kalimat hilang. Jadi bisa dianggap benar kalau kita katakan alhamdulillah, segala pujian bagi Allah dalam artian yang betul-betul pantas miliknya. Dalam artian yang betul-betul pantas miliknya adalah pujian yang setanding dengan nikmatnya, setara dengan kebaikan-kebaikannya. Walaupun hamba sendiri menyadari tidak mungkin dia memuji Allah ke situ. Nah, itu kalimat lengkapnya kalau mau. Paham? Baik. Kalau mau singkat, alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini luar biasa, ini kalimat yang saat ada sahabat yang baca di doa kita, dia baca. Iya langsung. Nabi habis sholat langsung. Siapa yang baca begini nih? Malaikat. Iya, berebutan menyambutnya. Itu alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Singkat tadi. Tapi hanya pangkalnya sebenarnya alhamdulillah, selesai. Tinggal bagaimana kedalaman hamba dalam mengenal Allah. Di situ ikutannya itu. Apa ikutannya itu? Atau sesuai dengan kondisinya. Kalau kondisi dapat nikmat, alhamdulillahi binikmatihi musalihat. Kalau kondisi dapat yang tidak baik, yang jelek-jelek, tetap alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi alhamdulillah, masya Allah. Banyak sekali kalimat. Sudah ya? Ini pendahuluan. Terpahami? Kita sudah mengenal siapa pemateri. Gelar beliau Diyauddin, cahaya agama. Ya, kunyanya Abu Abdillah, namanya Muhammad. Bapaknya Abdul Wahid, kakeknya Abdul Rahman. Ya, Abu Abdillah Al-Maqdisi. Banyak ulama Al-Maqdisi ya. Nah, ini Al-Maqdisi Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Wahid. Banyak ulama Al-Maqdisi banyak ya. Al-Maqdisi itu banyak. Kalau di sini sekarang Al-Syekh. Al-Syekh artinya turunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semua ulama turunannya Syekh Muhammad, Al-Syekh nama itu. Al-Syekh. Baik, al-ikhwah rahimahum. Kita juga telah memahami pendahuluan beliau. Ya, makna alhamdulillah. Terus kita telah tahu juga sebab kitab ini dikarang. Dari situ kita pahami. Kita sekarang ini perlu tidak? Sangat perlu. Kenapa? Kita hajat. Masa orang ini meminta-minta dalam kondisi. Sebab ilmu ini penting. Apalagi kita memang lagi mau menggunakannya. Iya, menghadapi wabah. Harus dihadapi dengan ilmu pengobatan. Nah, apalagi kita seorang muslim. Itu untuk bersikap di atas ini. Jadi harus betul-betul. Nah, kemudian kita tahu juga kandungan utama kitab ini. Dua kandungan utamanya. Satu, pendahuluan. Yang berisi tentang ilmu-ilmu tentang kafarat, pengguguran dosa. Ilmu-ilmu tentang al-amrad, penyakit. Hakikatnya, hikmah Allah di balik itu. Ilmu-ilmu itu sangat penting, luar biasa.
Dan beliau sudah isyaratkan di bawah 2 hikmah. Bahwa penyakit liraf'id darajat, untuk mengangkat derajat, wa mahwis sayyi'at, dan untuk menggugurkan dosa. Perhatikan, liraf'id darajat, wa mahwis sayyi'at, untuk mengangkat derajat dan untuk menggugurkan dosa. Kalau orang pahami ini dan yakini ini, saat dapat penyakit, ini untuk gugur dosa saya, tenang dia. Saat dapat penyakit, Allah pilih saya untuk diangkat derajatnya, tenang dia. Sehingga dia akan mudah melewati penyakit. Ini sekedar disinggung saya. Apalagi kalau kita langsung lihat, beliau sebutkan bab per bab, judul per judul, hikmah demi hikmah. Semua itu ilmu besar dalam menghadapi penyakit. Ilmu besar dalam menghadapi penyakit yang tidak didapatkan dalam ilmu kedokteran. Yang tidak didapatkan dalam ilmu kedokteran. Tapi ada dalam ilmu Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi alaihi salam. Baik. Itu dulu yang pokok. Insyaallah taala kita sudah tahu juga hebatnya ilmu ini dari sisi perhatian para ulama terhadapnya. Iya. Dari sisi mana perhatian para ulama? Mereka karang dalam 2 bentuk. Ada yang mengkhususkannya tadi itu. Tibbun Nabawi karangannya Imam Tibbun Nabawi karangannya Tibbun Nabawi. Ada yang mengkandungkan di Imam Bukhari, kitab Tibbun Nabawi. Imam ini kitab Tibbun Nabawi. Dimasukkan dalam kitabnya. Sebab itu memahamkan pentingnya ilmu. Baik, al-ikhwah rahimahullah. Ini cukup.